Halo sahabat dan kerabat, selamat datang lagi di channel saya, Tarsis Andreas. Pagi ini saya didatangi teman-teman dari perusahaan khusus yang menata taman dan halaman. Perusahaan ini namanya BHL, Better Home and Loan. Mereka memiliki spesifikasi dalam menata taman juga halaman yang disebut landscaping. Tapi mereka memberikan semuanya ini secara cuma-cuma, mendonasikannya dengan gratis demi gereja, demi pembangunan di gereja sendiri. Teman-teman, mari kita saksikan. Ini teman saya, Frankie, dan rekan kerjanya atau anak buahnya namanya Jake. Selamat menyaksikan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I try to see something how you guys do it, and you'll be on YouTube. Dan ini Frankie, bosnya, yang selalu dan ini peralatan. Dia akan menjelaskan tentang penggunaan mesin ini. So, ini mesin unik. Mesinnya sangat unik. Apa yang mau dia taruh? What Jake will do with this machine? What is this, Frankie? This is fertilizer. This is a nutrient to help the grass grow. Then in the tank, we have insecticide and herbicide to keep the weeds and tiring. Jadi ini semacam pupuk untuk membuat rumput itu subur, tumbuh, berkembang. Lalu di dalam ini ada yang namanya pestisida, pestisida membuat ini rumput terhindar dari penyakit. Keren, dia taruh 2 karung sekali. Lalu kita lihat apa yang dia mau buat. Ini macam sepeda motor. Wow, kan? Nice. It's so good. It's so cool, man. I never seen this before. Wait till you see him. He's an expert. Oh, he's an expert? Oh yeah. All right. Second time on it. He's a pro. He's good. So Jack will do something with this equipment. Watch it. Lihat apa yang dia mau buat. Dia mundur dulu. Let's just go right here, Jake. The bottom of the picture. Ini persis di belakang gereja. Dan mereka buat ini untuk gereja. Kami tidak bayar. Perhatikan orang muda ini. Lalu lihat itu. Pupuk dalam bahasa Inggrisnya fertilizer. Wow. Sangat asik. Kerja santai, tetapi dia bisa memupuki semua ini. Alright, ini ada Frankie, ini bosnya yang dia mau jelaskan bagaimana dia mulai bisnis untuk membantu orang supaya rumputnya tetap hijau. How you start this business? Do you remember? I started out of a need, just a customer need. No one would service this area, would come and maintain the lawns and make the grass grow, keep it healthy. So we started, I saw a need for the business, and we started with 2-3 customers. Now we've grown to treating over 600 acres a month and go all the way down into Woodlands, Houston, Kingwood. Dia bilang dulu ada kebutuhan, tetapi tidak banyak orang yang mau ini urusan bisnis ini. Makanya dia coba perlahan-lahan
mulai dengan sekitar 2 atau 3 pelanggan, Jay, close that tapi hopper. sekarang sudah sampai begitu banyak dan bahkan merambat sampai kemana-mana. Padahal dia dulu ini pilot yang bawa pesawat ke seluruh dunia. Tetapi setelah maskapai penerbangannya sedikit mengalami kebangkrutan, dia banting setir, dia mulai bisnis yang baru. Dan hebatnya dia bisa baca peluang, dan makanya sekarang lumayan bisnisnya ini sudah dikenal. Lihat itu apanya, macam sepeda motor. Bayangkan orang di sini rumput saja dipupukin, tetapi dia harus ajar ini orang muda supaya tahu bagaimana menjalankan mesin ini. Jadi orang muda ini sedang dalam proses untuk bisa menjalankan mesin ini. Luar biasa. Kerja santai tetapi pasti. Dan inilah pemupukan, hebat sekali. It doesn't turn as easy when the grass is really wet. Oh, I see. Jadi dia tidak begitu gampang untuk putar karena rumput lahan ini agak basah karena hujan beberapa hari lalu. Tapi lumayan, dia bisa mengatasi semua itu. Jadi seluruh keliling ini akan diberi pupuk dan pestisida dan insektisida. Bayangkan, rumput saja harus diberi pupuk dan dirawat, sementara kita pikir rumput ini harus dibasmi. Makanya kita lihat begitu indah rumput di daerah-daerah ini. How long you have been in this business now? About 20 years, probably. 20 years. 20 years, yeah. Dia sudah menjalankan ini selama 20 tahun. We started about 2001. Dia mulai tahun 2001, persis setelah tragedi 9/11, right? Yeah. Jadi setelah tragedi September 11, dan akhirnya dia rasa dia harus memulai sesuatu yang baru. Dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pilot dan mulai ini bisnis ini, dan wow, luar biasa. Rumput ini ada namanya. What's the name of this grass? St. Augustine. Jadi rumput ini dalam bahasa kita disebut rumput Santo Agustinus, atau bahasa Inggris mereka bilang Saint Augustine. Wow, that's neat, man. That's so neat. So all the grass here, Saint Augustine, or you have This some? is all St. Augustine grass. Yeah. So what is the best grass? I like Zoysia is the best grass. Zoysia. Zoysia. St. Augustine is okay, but Zoysia is the best. Saya tidak tahu yang mana. Zoysia itu salah satu jenis rumput yang dia rasa yang paling bagus. Tapi Saint Augustine, Santo Agustinus juga bagus untuk wilayah kita. Apalagi ini mereka beri dengan cuma-cuma. Saya tidak perlu keluarkan uang. Right? This is your donation for the church, right? Yes. Right. Jadi dia bilang ini donasi untuk gereja. Does that mean I can stop giving every week? Dia bilang, apakah saya harus berhenti beri setiap minggunya? Bayangkan, dia sudah beri ini, donasi yang ini, beri dia punya waktu untuk gereja, tapi juga dia masih rajin beri setiap minggu.
Dan setiap minggu itu sekitar $150 dia beri. Luar biasa, orangnya sangat murah hati, kerja keras, tetapi juga untuk Tuhan itu segalanya. Ini dia gereja kami. Puji Tuhan, kita diberi orang yang seperti ini, yang baik. Kita tidak perlu pusing soal urusan keindahan di sekitar halaman gereja. Ini dia sedang beri petunjuk karena ada kemacetan sedikit, dan bahkan ini bosnya tapi turun tangan memberikan arahan. Jadi dia tidak berbuat sesuatu tanpa arahan, bimbingan. Tapi bosnya ini cukup baik. Oke. Lihat bagaimana dia mulai So what's the problem? You shouldn't think. He didn't know what to do, huh? You know what to do. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mengatasi, makanya bosnya harus turun tangan. Oke. Ini ada sesuatu yang tidak benar. Thank you. Besides fertilizing these yards, what you are doing with treatment for the whole property? Well, we take care of all the general pests, all the roaches, the spiders, the fire ants, around the perimeter of the church, in the church, in living quarters, the family center. So we basically we manage. We don't control anything in Mother Nature. God controls it. All we do is manage the insect population, and that's all we do for the church. So the same thing on the lawn. We don't control anything. We just try to manage it the best we can. It's all dependent upon the weather. The chemicals only last. They're engineered to last about 30 days. That's why we have to come at such a high frequency. So that's basically it in a nutshell. We're trying to help manage Mother Nature. Jadi apa yang dia bilang, ini mereka tidak buat banyak, palingan mereka bekerja sama dengan alam untuk mengatasi atau mengelola halaman agar tetap bertumbuh subur, rumput-rumputnya tidak mati, dan kalau misalnya ada semut yang jenisnya fire ant, semut yang berapi kayak sangat berbahaya, dan itu kalau disengat itu bisa menimbulkan bintil-bintil dan berbahaya untuk orang-orang tertentu. Jadi mereka matikan jenis-jenis semut dan apa istilahnya ya, semua yang bisa membahayakan manusia, dan itu membuat daerah sini menjadi, khususnya halaman, menjadi indah, rumputnya bertumbuh subur. Tetapi mereka tidak bisa mengontrol itu cuaca. Jadi mereka bekerja sama, kalau hujan syukur, dan bagaimana supaya rumput tetap bertumbuh dan hama-hama tidak memangsa rumput. Wah, rumput saja harus dipelihara seperti ini, apalagi kehidupan manusia ya, luar biasa. Halo sahabat dan kerabat, terima kasih sudah menyaksikan video tayangan singkat saya cerita hari ini tentang hijaunya dan indahnya halamanku. Semoga Anda terhibur, mata Anda dimanjakan, tapi jangan lupa juga silakan like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Sampai jumpa.